Abel, dengerin Mama dulu dong, Abel. Abel, sayang, dengerin sini. Mama berbuat ini tuh untuk kebaikan kita juga, sayang. Mama nggak bermaksud jahat sama kamu. Tapi coba Abel kasih, Abel nggak boleh makan. Abel, Mama nggak bermaksud untuk melarang kamu untuk makan coklat. Tapi kalau coklat itu sampai ada apa-apanya, kamu yang kenapa-kenapa nanti Mama yang sedih, sayang. Please dong. Mita. 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 Mau apa lagi sih kamu, Den? Mita, selama ini saya mencari kamu. Kamu salah sangka, Mita. Salah paham apa lagi? Kamu udah nikah sama perempuan namanya Antika, ya kan? Dan sekarang kamu juga udah punya anak namanya Femas. Apa lagi salahnya? Mita, selama ini cuman kamu yang ada di hati saya. Cuman kamu yang saya cintai. Percaya sama saya, Mita. Bener kamu, Den. Ya. Misi Pak, saya ingin menawarkan kopi dari Korea Pak, asli Pak, ginseng kopi Pak, punya Pak, untuk memulihkan stamina yang loyo-loyo, terus sendi yang sangat kendur sedikit, ini sangat ini Pak, sangat ampuh sekali Pak, boleh diajar sedikit Pak, nggak apa-apa Pak, saya hanya berpromosi Pak, benar Pak. Maaf, saya di sini juga tamu. Maaf ya. Makasih Pak. Ya. Mamanya Abel? Siapa? Saya bapaknya Femas. Saya mau bicara sama mamanya Abel. Abel, nggak ada. Keluar kamu. Tolong, mamanya Abel ada di situ. Saya harus bicara. Mama Abel nggak ada, keluar. Atau saya panggil polisi sekarang. Assalamualaikum. 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 Mit, Arya, Kamu kenapa? Kok kelihatan cemas sih? enggak apa-apa kok. Tadi orang yang barusan dari sini udah keluar kan ya? Oh udah. Waktu saya masuk dia udah pergi. Siapa dia? Oh enggak, cuman salesman aja yang mengganggu banget, yang buat mood saya jadi nggak enak. Kamu benar-benar keterlaluan, Tria. Kamu tega bilang semuanya di depan anak kecil seperti Femas. Kenapa? Anak itu sekarang benci sama kamu. Mudah-mudahan aja anak itu nggak niru kelakuannya seperti papanya kayak kamu. Kamu kurang ajar. Aja. Bukan cowok lo namanya. Kalau gampar isi sendiri. Jadi gua kena sialnya. Siapa kamu? Oh, kamu yang waktu itu mengintip di rumah Antika kan? Gua cuma membela Mbak Tria dari suami yang suka mengkhianati. Jadi orang ini seruan kamu. Akhirnya saya bisa nangkap basah kamu kan? Tria, tolong usir orang ini. Kalau kamu masih ingin saya ada di sini. Sombong banget. Ku tersanjung
Erwin? Udah mau pulang ya, Indah? Saya anterin ya. Gak usah, Win. Saya bisa sendiri. Kasihan anak-anak, nah sekarang juga udara lagi panas. Lagi pula, saya memang sengaja ingin bertemu dengan kamu. Saya ingin bicara, Indah. Win, masalah kita sudah terlalu banyak. Saya nggak mau kalau masalah kita menjadi parah. Saya ngerti. Tapi, saya udah nggak tahu harus berbuat apa lagi, Indah. Saya butuh bantuan kamu. Kalau enggak, saya mungkin akan diusir oleh mama saya. Kamu mau diusir juga? Jadi mama kamu mengancam mau mengusir kamu karena dia berpikir kita masih ada hubungan. Ada yang melihat kita berdua di studio foto dan mengadukan kepada mama dan istri saya. Saya nggak tahu harus menjelaskan bagaimana lagi kepada istri saya. Gimana saya bisa menolong kamu, Win? Sementara saya dan Hari masih... Mungkin saya harus berdamai dengan Hari. Kemudian kita bertiga bertemu dengan mama dan istri saya dan menjelaskan semuanya. Kalau kamu bisa mendamaikan saya dengan Hari, saya sangat berterima kasih sekali, Win. Anak-anak juga sangat kangen sama papanya. Kalau saya menjadi penyebab kamu diusir Hari, maka saya juga yang harus membuat Hari bisa menerima kamu kembali. Mau apa kalian datang? Hari, saya mohon. Kamu bisa menerima kembali Indah di rumah kamu. Untuk apa? Indah yang keluar dari rumah. Mas, gimana saya nggak kecewa? Jelas-jelas Ira yang salah, tapi saya ini kami hitamkan. Mama dan Mbak Ira benar. Setiap kamu ada masalah, selalu kamu minta tolong sama Erwin. Saya tidak punya pilihan lain, Hari. Saya terpaksa menolong Indah karena saya dibawa-bawa dalam masalah ini. Oke, kalau memang Indah menganggap saya sebagai suaminya, kenapa justru dia selalu memilih kamu sebagai dewa penolong? Untuk apa saya? Apakah saya hanya untuk tempat persinggahan pada saat Indah ditinggal oleh kamu? Hari, Indah membutuhkan kamu. Saya merasa bersalah kalau sampai kamu mengusir Indah hanya gara-gara saya. Sudahlah, Win. Mungkin dia memilih saya pergi daripada kehilangan mama atau kakaknya. Dan saya tidak akan mengemis. Hari, asal kamu tahu, mama kamu dan kakak kamu pergi kantor saya. Dan mereka memanas-manasi soal foto itu. Kemudian mereka menyuruh saya untuk pergi ke sekolah supaya bertemu dengan Indah. Indah tidak bersalah. Mama sama Mbak Ira menyuruh kamu ke sekolah. Hari, demi anak-anak kamu, kamu harus menerima kembali Indah dan anak-anaknya di rumah. Kasihan mereka. Mereka hanyalah jadi korban pertengkaran kamu dan Indah. Udah, sekarang kita pulang. Indah. Papa! Dinda kangen sama Papa. Iya, Pak. Iya, Papa juga kangen banget sama Dinda, sama Danda ya. Anak-anak, kita pulang ke rumah yuk. Dan juga kan, Pak? Iya, Pak. Indah, sekarang kita pulang. Hari. Ngapain kamu bawa perempuan ini lagi ke sini? Kenapa? Mbak malu. Mbak yang bersalah tapi Mbak menginginkan Indah keluar dari rumah ini. Har, sekarang kamu harus ngomong terus terang. Kamu memang menginginkan Mbak dan Mama keluar dari rumah ini ya? Mbak, Indah ini istri saya.
Dan saya sebagai seorang suami berkewajiban untuk tinggal bersama istri dan anak saya. Mbak, biarpun Mbak yang salah, saya sudah memaafkannya, Mbak. Maafkan. Heh, Indah, kamu dengar baik-baik ya. Kamu jangan sok berkuasa di rumah ini. Kamu kira saya cuma numpang di sini? Ini nih rumah Hari. Dan Hari itu anak saya, tahu? Ma, saya menginginkan kedamaian di rumah ini. Kalau memang Mama dan Mbak Ira nggak punya niat jahat terhadap Indah, Mama kan nggak perlu keberatan Indah tinggal kembali di rumah ini, Ma. Alhamdulillah, Mama udah sadar sekarang. Mama di mana ini? Mama ada di rumah sakit. Rumah sakit? Mama sakit apa? Mama nggak inget apa-apa. Mama inget nggak waktu Mama makan kue yang kata Mama kiriman dari tetangga? Nah, habis makan kue itu, Mama muntah-muntah terus pingsan. Apa mungkin kue itu beracun? Iya, Ma. Kue itu beracun. Dan yang Mama bilang ada tetangga di ujung rumah itu, ternyata rumahnya kosong, Ma. Tapi untung Mama selamat. Berarti ada yang mau meracuni keluarga kita. Iya, Ma. Siapa lagi kalau bukan perbuatan Yona? Ya udah. Sekarang Mama nggak usah pikirin ya. Yang penting sekarang Mama hari ini bisa pulang. Ku tersanjung. Pak, apa ular-ular ini berbisa? Yang ini nggak berbisa, Neng. Tapi Pak, kalau saya perlu ular yang berbisa, Bapak bisa bantuin saya nggak? Tapi kalau perlu Bapak cari ular yang kalau sekali matok langsung bisa mematikan orang. Yang penting duit, Neng, tapi saya nggak tanggung jawab. Kalau soal itu mah gampang, Pak. Tanggung jawabnya biar saya. Tapi, Pak, Bapak jaga rahasia ya. Jangan bilang siapa-siapa. Ya, Pak, Bapak lihat tuh. Itu rumah saya. Besok jam 11 siang, Bapak di sini lagi, ya. Oh, jam 11. Bisa. Pokoknya Bapak jangan ke sana dulu sebelum saya panggil, ya. Iya. Ingat loh, Pak. Jaga rahasia. Iya, Neng. Bobby. Jangan coba mengelak kalau kamu yang mengambil semua harta Indah. Saya nggak ngerti. Kamu bicara apa, Jim? Dan lagi yang saya mau tanya, untuk apa kamu tanya-tanya tentang harta Indah? Indah sudah cerita semua sama saya. Indah ada sama kamu. Mana dia? Indah aman sama saya. Dia istri saya, Jim. Istri? Kamu tidak berhak menyebut dia istri karena kamu sudah mengkhianati Indah. Tutup mulut kamu. Justru saya menyelamatkan Indah dari tangan Anita. Karena saya sangat mencintai dia. Bukan seperti kamu. Kamu seperti seorang pengecut, lari dari kenyataan. Jadi sekarang kamu menyalahkan saya. Indah tidak mau bertemu dengan kamu sebelum kamu mengembalikan harta Indah. Sekali lagi saya bilang sama kamu. Saya sangat mencintai Indah. Sampai kapanpun juga, saya sangat mencintai Indah. Jadi tidak mungkin saya mengambil harta Indah. Bohong! Papi kamu sudah cerita semuanya sama saya. Hei! Dengar! Kalau kamu menginginkan uang Indah, silakan kau bicara sama Indah. Saya hanya menginginkan Indah. Ngerti? Kembalikan Indah. Kembalikan! Sebelum kamu mengembalikan harta Indah, lupakan dia. Kamu tanya dulu sama papi kamu di mana dia menaruh uang Indah. Setelah itu, kamu bisa berpikir akan bertemu dengan Indah. Jim, hanya karena uang, kamu mau sandera Indah, hah? Kamu iblis.
Saya beri waktu 2 hari. Lewat 2 hari, kamu dan papi kamu saya laporkan ke polisi. Kenapa papi bilang sama Jimmy kalau saya menyembunyikan harta Indah? Kamu ketemu dengan Jimmy? Ya. Kamu percaya sama gertakannya? Saya tadi ketemu sama dia. Dia bilang dia akan menyerahkan Indah pada saya kalau saya menyerahkan harta Indah pada dia. Bobby, sejak kapan kamu berani menuduh papi sekecil itu? Atau jangan-jangan papi sendiri yang menyembunyikan harta Indah? Pernah nggak terlintas dalam pikiran kamu kalau papi orang jahat? Masa kamu nggak percaya sama papi kamu sendiri? Papi kan bertuah, Bob. Buat apa mengambil harta orang lain? Paling itu cuma gertakan Jimmy aja. Saya tidak butuh yang namanya harta. Bagi saya Indah lah segala-galanya, Pi. Dia nyawa saya. Indah tidak bisa diukur dengan harta, Pi. Saya sangat mencintainya. Papi tahu kan itu? Papi tahu kamu masih mencintai Indah sebagai istri kamu. Makanya Jimmy nggak berhak menyandera dia, apapun alasannya. Apalagi demi uang. Itu sama aja dengan menculik dan minta uang tebusan. Apa kita harus lapor polisi? Ya, papi pikir sih memang lebih baik kamu lapor ke polisi kalau kamu kehilangan istri. Tapi jangan sampai polisi tahu kalau Indah ada pada Jimmy. Biar polisi sendiri menemukannya, oke? Kita tunggu 2 hari ini, Indah. Mudah-mudahan Bobby mau maksa papinya untuk membalikan harta kamu. Tapi Jim, saya tidak mau ketemu dengan Bobby. Saya tidak mau kembali pada Bobby, Jim. Saya sudah menikah dengan Bobby. Jadi, kamu sudah menikah dengan Bobby? Iya, Jim. Karena Anita bilang pada waktu itu kalau kamu sudah meninggal, Jim. Seharusnya pada saat itu saya tidak percaya pada omongannya Anita. Ternyata Bobby itu juga jahat. Jimmy, cuman kamu satu-satunya harapan saya, Jim. Tolong jangan kembalikan saya pada Bobby. Tolong. Sebenarnya itu kan taktik kita supaya Bobby mau mengalihkan harta kamu. Tapi Bobby dan Suryo pasti tidak akan tinggal diam. Pasti mereka akan terus memburu saya. Saya akan menjaga kamu, Indah. Perbuatan lo udah bisa debut lagi. Lo kan yang racun ibu gua kan? Mampus lo! Mampus lo! Mampus lo! Udah bos, ntar mati lagi bos. Ayo. Ku tersanjung. Baik, Pak. Kami sudah mencatat berita acara kehilangan Indah, istri Bapak. Kami akan berusaha untuk mencarinya, Pak. Dan kalau memang sudah ada hasil, kami akan segera informasikan pada Bapak. Terima kasih atas bantuannya, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Mari, Pak. Sekarang kita tunggu polisi akan menyerahkan Indah untuk kamu. Lalu bagaimana kalau Jimmy juga melapor tentang harta Indah, Pi?
Kamu nggak perlu khawatir, Bob. Polisi pasti lebih dulu menangkap Jimmy yang bener Indah. Setelah Indah kembali kepada kamu, baru Papi tenang menunggu ajal pagi. Kenapa Papi bicara seperti itu, Pi? Dengar, Bob. Tidak ada yang Papi harapkan sebelum Papi mati, selain meninggalkan kamu dalam keadaan hidup bahagia, Bob. Itu. Papi jangan bicara seperti itu. Bobby nggak mau kehilangan Papi. Kenapa, Ma? Hah? Siapa, Ma? Siapa yang nyiksa kamu seperti ini? Nanda, Pak. Nanda? Dia mukulin Mama sama orang-orang, nggak tahu siapa orangnya. Hampir saja Mama mati, Pak. Untung Mama bisa menyelamatkan diri. Dia sakit. Ini sudah keterlaluan, Ma. Ini sudah kriminal. Papa harus laporkan ini ke polisi. Jangan, Pak. Jangan. Penjara terlalu enak buat anak seperti Nanda, Pak. Dia merasakan apa yang Mama rasakan sekarang. Mama akan bikin dia jauh lebih menderita daripada Mama. Iya, Mama benar. Ini, rasakan. Itu hasil perbuatan kamu pada istri saya. Bapak lihat apa perbuatan lu sama Mama Ratih? Priti, kebohongan apa lagi yang kamu buat? Ha? Kebohongan. Ini buktinya. Laporan rumah sakit tentang racun diberikan oleh saya. Saya sama sekali tidak percaya sama kamu. Cerita bohong apa lagi kamu buat? Ha? Apapun cerita yang kamu buat, kamu tidak berhak memukul istri saya seperti itu. Kalau sampai nyawa saya tidak selamat, tentunya Yuna tidak akan pulang hidup. Kamu benar-benar kurang ajar. Papa! Kalau Mama masih mau hidup sama Yana, Papa jangan ganggu kehidupan Preti, Pak. Tapi Papa kalau sampai menyakitin Anda, Pak. Biar Preti yang bunuh diri, Pak. Priti! Preti! Pak Anwar! Cobalah mengerti perasaan Preti. Cukup saya saja yang menjadi korban. Ma, saya nggak rela, Ma. Saya nggak rela menjadi korban, Ma. Baik, sekali ini saya masih sabar. Saya masih menghormati mama kamu. Tapi ingat, persoalan kita belum selesai. Saya lebih percaya dengan istri saya daripada sama kamu. Aduh, kentut lagi gua. Mana kertasnya mana? Mana? Nih. Oh, ini dia. Isi. Sekarang udah selesai kan? Yuk bangun aku dulu. Ayo Tom. Nah, sekarang kita cuci tangan. Habis itu kita gantiin lagi Tiger Boy, oke? Oke. Tiger, ayah lu hidup mulu. Iya, habis main ngopok, main kerjaan. Lebih baik lu kerjain aja tuh, sendok aja busuk. Iya, pinter juga ide lu. Mati lompong. Nih, gua punya potretan nih, khusus supaya lu bertiga ganteng deh kelihatannya sama semua orang. Ya enggak? Sekarang coba deh, lu semuanya gaya. Aku rasa bawa potret.
Udah ganteng. Betul. Pawai gue jadi potret. Ben kaya kodok bundar. Bah, gaya lu. Udah nggak apa-apa. Nggak usah dibayar kok. Bertiga. Teman gue yo. Iya. Coba. Ku tersanjung. Mari, Pak. Mah. Ya. Mah. Aduh, jangan deket-deket, Pak. Mah, ini tukang ular yang Ira bilang. Oh. Aduh. Ira ambil kantong dulu ya, Mah. Iya. Pak, ularnya mana, Pak? Oh, ini, Neng. Ih, Pak. Ayo masukin lagi, Pak. Pak, Ra, cepet, Ra. Masukin lagi, Pak. Mama sih suruh kau buka segala. Ngeri banget, Ra. Pak, ini uang yang kita sudah sepakati kemarin. Oh ya, terima kasih, Neng. Terus ini Pak, ularnya masukin di sini aja, Pak. Oh ya. Ini berbisa banget kan, Pak? Iya, Neng. Diikat dulu, Pak. Iya, Pak. Ya, terima kasih, Neng. Iya, Pak. Mah, ini Ira taruh di kamar Ira dulu ya. Iya. Ntar kalau Indah pulang baru kita taruh. Iya. Beraninya you masih ngeliatin I punya husband ya? Saya... Alah, you gak usah banyak ngomong lah. I sudah tahu kelakuan you dengan I punya husband di studio foto, ya kan? Oh, jadi Erwin menjelaskan soal foto yang perbuatan kakak ipar saya itu. Saya cuma minta tolong Erwin waktu itu. Kenapa you masih minta tolong sama Erwin? Kenapa? Dan kenapa juga Erwin lebih membela you daripada I? Dengar ya, kalau kamu ingin tahu, saya tidak mencintai Erwin. Selebihnya, silakan kamu tanya dia sendiri. Kalau sampai I tahu kalau you masih mengganggu I punya husband, I akan laporkan you sebagai perusak rumah tangga I. Biar you melahirkan di penjara, dasar pelacur. Kamu gak berhak menghina saya dan mengancam saya. Hah? Erwin tidak akan mengaku you punya anak, karena you punya anak itu tidak legal. Ini anak suami saya. Kurang ajar. Hei, kalau kamu berani tampar Mita, kamu berurusan dengan saya. Hei, kalau kamu tidak mau muka kamu bonyok, lebih baik kamu jangan ikut campur. Bajingan! Udah cukup! Cukup, Arya! Dengar ya, Anda telah merampas semua harta milik mama saya. Kamu balikin. Kalau kamu tetap nggak balikin, saya akan lapor kamu ke polisi. Ngerti?
Halo. Mas, sekarang saya lagi di taksi ngikutin mobilnya si Mita. Ya, bagus. Kamu jangan sampai kehilangan jejak. Iya, Mas. Pak, jangan sampai ketinggalan sama mobil depannya, Pak ya. Kita ke kantor polisi sekarang. Jangan, Arya. Mereka tuh terlalu berbahaya. Saya nggak mau ntar mereka nekat terus langsung ngebunuh Mama. Justru itu kita harus lapor ke polisi, Mit. Arya, udah berapa kali saya mesti bilang sama kamu, ini masalah keluarga saya. Saya nggak mau berbuat sesuatu yang ntar akhirnya mereka bisa membahayakan nyawa Mama. Kamu nggak percaya kalau saya bisa menolong kamu? Coba tadi kamu datang sendiri ke sana. Kamu pasti diapa-apain sama mereka. Ya, terus nggak ada keuntungannya juga, bukan? Mita, kamu menganggap saya apa sih? Sampai kamu nggak percaya kalau saya bisa menolong kamu. Pak, sebentar ya Pak ya, tunggu di sini. Ma, kamu udah pulang? Udah makan, Nak? Udah, Ma. Kamu sebenarnya tinggal di mana sih, Nak? Saya tinggal di... Mama ngapain sih nanya-nanya terus? Ara udah mesti pulang, dia lagi banyak kerjaan soalnya, Ma. Iya, Tante. Saya pulang dulu ya. Hati-hati ya, Nak ya. Ma, Mita antar Arya pulang dulu ya. Oh, nggak usah, Mit. Biar saya sendiri. Permisi, Tante. Tadi Mita ketemu sama Andre. Kamu ketemu Andre? Terus? Ya, si Arya akhirnya ribut sama Andre. Mita, Mama ini lebih rela kehilangan harta dan rumah daripada kamu dan siapapun yang dianiaya sama Andre. Mama ini udah merasakan, Nak. Begitu teganya Andre itu menganiaya orang yang menghalangi keinginan dia. Mita tuh nggak mau kalau Mama tuh jatuh miskin cuma gara-gara Andre, Nggak ada gunanya, kita tuh harus ngelawan si Andre. Waktu Mama diculik, motivasi Mama tuh cuma kamu, Nak, dan cucu Mama. Mama pengen sekali berkumpul sama kalian, Nak. Jadi Mama lebih rela kehilangan segalanya daripada kamu. Emang sih, Ma, di dunia ini uang tuh bisa mengalahkan segalanya. Tapi Mita tuh nggak mau terima kayak gitu aja, Ma. Apalagi si Andre udah merebut semuanya. Jadi Mita mau, Ma, supaya apa yang ada Andre ambil dari kita tuh kita harus dapetin lagi, Ma. Semua kekayaan Mama. Harus. Mita. Halo. Mas, saya sudah mendapatkan alamatnya si Mita. Ya, bagus. Ternyata betul, si Mia masih tinggal bersama Mita. Ya udah. Ku tersanjung. Danda, kalian ganti baju sendiri ya di kamar. Kepala Mama sakit banget ya. Mama mau istirahat. Ya, sayang? Iya, Mam. Iya, Mam. Mah, kayaknya si Indah udah tidur. Ira taruh sekarang aja ya, Mah. Ya, kamu naruh ularnya, Mama jagain di luar, takut kalau hari pulang. Iya deh, Mah.
Danda, kita minta tanda tangan sama Mam yuk. Ntar kita kena marah lagi sama Bu Guru. Tapi kan, Mam lagi tidur, Din. Bisa aja Mam belum tidur. Buku kamu kemana? Tuh di laci. Kenapa ya? Yuk, yuk. Tersayang